نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai golongan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah di dalam bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslimah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Tak terasa kita sudah menginjak hari puasa Ramadan ke-24. Insyaallah 6 hari lagi kita menunaikan kemenangan. Bagi yang berpuasa suatu hal kegembiraan, bagi yang tidak berpuasa suatu hal yaitu keredupan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Seperti biasa mari kita niat bareng-bareng, niat syahur kita. Mudah-mudahan nanti di puasa bulan Ramadan ini hari yang ke-24 dan malamnya nanti malam kita tidak lupa sholat tahajud, Lailatul Qadar, malam ke-25. Jangan ditinggalkan wirid dan wirid selalu. Itikaf di dalam masjid, perbanyak zikrullah, zikran katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama ghadin an adai fardis sahri. Ramadhani hadisanati fardhal lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa niat ikhlas tulus untuk bisa menunaikan segala sesuatu yang Allah perintahkan di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuknya di bumi ini, setiap pagi, setiap hari Allah sudah atur rezeki seorang. Terutama mendekati hari raya Idul Fitri, janganlah merenung, janganlah meredupkan hati sampai membatalkan puasa. Hanya ingat segala sesuatu yang berhubungan atau berbenturan dengan persiapan Idul Fitri. Insya Allah lagi 6 hari lagi. Ujian demi ujian, manusia senantiasa hidup di dunia ini dalam suatu hal yang rugi. Ujian kita lalui tanpa harus mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu bentuknya, Allah berikan segala rezeki kepada hambanya. Ada yang Allah berikan rezeki itu dengan cara diuji dulu. Ada Allah berikan rezeki ini dengan cara tanpa diuji langsung dikasih berlimpah. Namun perlu disyukuri. Apa yang Allah berikan kepada kita terutama di bulan Ramadan ini, mendekati yaitu malam Lailatul Qadar seperti ini, nanti malam 25. Ini harus kita munajat, benar-benar munajat. Kenapa rezeki tidak dekat kepada kita? Pikirkan diri kita. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini yang perlu kita pikirkan. Bersegeralah kepada pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita
prioritaskan terlebih dahulu. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhan orang ini. Dicukupi kebutuhannya. Ada di sini yang Allah janjikan rezeki ini kepada orang yang masuk dalam 5 ciri golongan ini. Jadi 5 ciri golongan ini Allah berikan rezeki pada 5 ciri golongan ini. Coba kita lihat. Kita lihat diri kita masuk dalam golongan ini. Pertama, orang yang selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum, selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. 10.000 alhamdulillah. 100.000 alhamdulillah. Lebih dari itu 1 juta alhamdulillah. Selalu bersyukur. Fadkuruni adkurkum, jika aku dekat kepadamu, aku akan lebih dekat kepadamu lagi. Jika kita dekat sama Allah, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Kita 1 langkah lebih dekat sama Allah, Allah lebih 7 langkah lebih dekat lagi. Ini perlu perhitungan. Segala apa yang kita lakukan untuk munajat kepada Allah lebih-lebih di malam Lailatul Qadar ini, di bulan Ramadan ini, doa-doa yang belum pernah terkabul, disinilah kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan dengan kunafa'a wa yuqimus shalah wa tuzakah wa dzalika dinul qayyimah. Ikhlas, ridha karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas karena Allah. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, kita seleksi ini. Harusnya kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, rezeki yang Allah berikan. Jika kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah ini, wala in kafartum inna adzabila syadid. Sudah pekerjaannya sulit, sulitnya minta ampun, penghasilannya pas-pasan, enggak berkah lagi. Ini koreksi diri kita. Selalu berkecimpung dalam suatu hal yang berbau riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum iya ta'bud. Kita jauhi segala sesuatu yang berbau riba. Apapun itu bentuknya. Dan barang siapa yang jauh dengan segala apa yang berhubungan dengan riba, insya Allah Allah akan berikan rezeki yang benar-benar halal dan thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin, kulu makanlah min thayyibatin, segala sesuatu yang bagus, yang thayyib, yang bagus. Ma razaqnakum, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Waskuru lillahi, dengan mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum iya ta'budun. Ini pertama, jadi kita selalu harus bersyukur kalau Allah berikan rezeki kepada kita. Bersyukurlah. Sujud. Bersyukur. Dengan bagaimana kita bersyukur, terserah bagaimana caranya. Seperti apa yang kita lakukan seketika, spontanitas, monggo silahkan. Tiba-tiba dapat rezeki di jalan dikasih orang, Masya Allah. Langsung sujud, boleh. Langsung tengadah ke atas ke langit, boleh. Itu spontanitas apa yang kita lakukan. Bukan dramatisasi. Kemudian yang kedua, orang yang mudah bersedekah. Installu rizqa min shadaqati, aqimus shalah wa atuz zakat. Sedekah nomor 1. Orang yang mengutamakan sedekah, ini orang yang mengutamakan sedekah, ingat nih, tidak akan pernah bisa miskin dia. Semakin banyak bersedekah, semakin banyak rezeki yang dia dapatkan. Namun banyak orang yang mampu, yang kaya, bisa bersedekah, namun sedekahnya pilih-pilih. Ingat, ketika kita bersedekah, mana yang lebih kita utamakan? Orang tiba-tiba orang datang minta sedekah, atau kita berikan kepada orang yang tidak minta kemudian kita berikan. Mana yang lebih kita utamakan? Utamakan mereka yang minta. Saya minta sedekah ini, saya minta ini utamakan. Karena dia benar-benar membutuhkan. Sebagaimana Abu Bakar ketika mau buka puasa ini. Abu Bakar mau buka puasa. Ada orang
tua perempuan satu dan bawa anaknya, minta makan, dikasihkanlah. Jadi kita memberikan sebagaimana apa yang dia minta. Al-jannatu mustaqatil arba'ati nasari, surga itu merindukan 4 golongan, salah satunya wal mut'imin ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang lapar, orang yang sedang membutuhkan, sama dengan orang yang memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan. Ini kesempatan kita memberikan. Sekarang banyak sekali orang membutuhkan, ini bagi hamba-hamba Allah yang mampu, kasihkan pada mereka. Menjelang Idul Fitri mereka ada banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, kasih mereka. Sekarang masih ada kesempatan untuk beramal, beribadah di bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan ini, berbanyak sedekah. Setelah Ramadan selesai, pahalanya sudah beda lagi. Bulan Ramadan ini beda pahalanya, lipat-lipat, lebih-lebih di akhir bulan Ramadan ini, 10 akhir bulan Ramadan ini dilipatkan. Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Dilipatkan semua amal ibadah yang kita lakukan, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah perintahkan malaikat, roh. Ini harus kita pelajari, harus kita manfaatkan waktu yang bagus ini untuk bersedekah. Dan ini kesempatan kita. Berbahagialah antum semua, berbanggalah antum semua yang sampai detik ini, sampai hari ini masih terus gemar bersedekah selama bulan Ramadan. Berbahagialah. Perjuangan antum di dalam menggali atau mengumpulkan zakat-zakat, kemudian dibagikan kepada mereka, ini bagian daripada jihad. Apapun bentuknya ini. Mereka orang yang mampu kadang-kadang dibutakan matanya untuk tidak bisa memilah-milah mana yang membutuhkan dan mana yang tidak membutuhkan. Banyak sekali kejadian seperti ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Ini yang kedua. Orang yang ahli sedekah. Yang ketiga, orang yang suka bersolawat. Solawat diperbanyak, maka rezeki akan datang kepada, bukan kita mencari rezeki, rezeki mencari kita. Magnet rezeki. Salah satunya adalah orang berbanyak bersolawat. Apa solawatnya? Terserah mau solawat apa. Simtun duror, silahkan. Bagus sekali. Solawat Jibril, silahkan. Apapun bentuknya sholawat. Lisan selalu basah. Inna allaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sholawat lisan kita basah dengan sholawat. Kedekatan diri kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan sholawat. Rasulullah kenal dengan kita nanti ketika kita masuk neraka, yaitu dengan amalan kita banyak sholawat selama di dunia. Muncullah signal. Inilah pentingnya kita masuk dalam majelis bersolawat. Ustaz, saya tidak punya kesempatan untuk masuk dalam majelis bersolawat. Kalau punya kesempatan, jadikanlah diri kita untuk menyempatkan diri. Kalau nggak bisa kesempatan, tidak akan bisa. Langkah kita selalu diruduk dengan iblis. Maka perbanyak sholawat. Yang keempat adalah orang yang suka beristighfar. Malam Lailatul Qadar perbanyak kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, itikaf di dalam masjid, baca 1000 kali. Keistimewaan orang beristighfar ada 4. Akan mendapatkan as-sabirin, itu kesabaran pertama. Yang kedua as-shodiqin, mendapatkan kejujuran. Yang kedua, yang ketiga yaitu wal khanitina, akan mendapatkan kekhusyuan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal munfikina, kita akan diberikan rezeki. Rezeki mencari kita, bukan kita mencari rezeki. Apapun bentuknya, kalau Allah belum memberikan rezeki, sejengkal sampai kita jungkal pun belum mendapatkan. Namun kalau Allah berikan itu hidayah, rahmat, rezeki, tanpa kita bergerak, Allah berikan kepada kita. Namun apapun bentuknya, Allah tidak akan merubah hambanya. Andai kata hambanya itu tidak berusaha, harus berusaha. Kemudian yang kelima, orang yang suka sholat tahajud dan sholat duha. Ini jangan pernah sampai putus. Tahajud dan duha. Apakah ada yang sudah membuktikan, Ustadz, dengan sholat tahajud dan sholat duha ini, atau dengan orang yang selalu bersyukur, yang kedua orang selalu mudah bersedekah, kemudian orang yang suka bersolawat, kemudian orang yang suka beristighfar, kemudian orang yang suka sholat tahajud dan duha, apakah sudah banyak yang membuktikan, Ustadz,
Mereka akan cukup dengan rezekinya. Banyak sekali yang sudah terbukti, membuktikan ini semua. Bahkan hutangnya dia, amanahnya dia yang bermiliaran lunas dalam sekejap. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kaya dalam segala-galanya. Banyak orang mengalami seperti ini. Ketika diruduk kesusahan, dia baca sholawat. Kemudian dia baca istighfar dalam ini. Apa 5 ciri di golongan ini? Dia langsung seketika mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi dengan catatan, kita ikhlas ridho sama Allah. Saya sudah istighfar, saya sudah ridho, ikhlas, uzet berkali, tapi saya belum mendapatkan. Koreksi diri antum sendiri. Bagaimana antum munajat kepada Allah? Ataukah di dalam antum munajat kepada Allah ini, apakah ada embel-embel di belakang ini atau pondasi dengan keinginan dan misi tertentu? Koreksi diri. Karena Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan syuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekilas merupakan suatu tuntunan buat kita, penyiram rohani buat kita, pengingat hati buat kita dalam kultum peneman syahur ini. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah menjadi golongan hamba Allah dalam ayat wa ma biddabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.